Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film The Call Up. Hampir serupa dengan Gans Akimbo yang kemarin baru saya rangkum. Singkatnya, The Call Up akan menceritakan beberapa gamer yang diundang untuk mabar suatu game, tetapi bukan game biasa, melainkan game virtual yang sudah di-upgrade dengan teknologi super canggih, di mana situasi perang di dalamnya akan terasa begitu real dan juga nyata. Bahkan saking nyatanya, jika mereka sampai mati di dalam game, maka mereka juga mati di dunia nyata. Ya sudah, daripada banyak cincai, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan beberapa gamer yang diundang untuk ikut serta dalam uji coba game tembak-tembakan bernama The Call Up. Namun tidak sebatas hanya uji coba saja, tetapi para gamer ini juga diberi tawaran hadiah berupa uang tunai sebanyak $100.000 yang tentu saja siapapun itu akan langsung tergoda dibuatnya. Programnya sendiri diadakan di sebuah gedung, tepatnya di lantai 25, di mana salah satu pesertanya adalah seorang pria bernama Carl yang setibanya di sana, dia bertemu dengan peserta lain yang sudah menunggunya. Dan mari saya perkenalkan satu persatu dari mereka. Ada Shelly, Edward, Marco, lalu ada Zahid, Taylor, kemudian Adam, dan terakhir bernama Andre, seorang tentara yang punya hobi main game dan dikatakan sudah pernah ditugaskan di Timur Tengah. Please locate your individual locker. Deposit all valuables and electronic devices. Setelah melakukan pendaftaran, mereka pun diminta untuk memakai kostum penangkap gerakan atau biasa disebut dengan motion capture, dan setelahnya mereka dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan sembari menyebut tag gamer atau nickname yang masing-masing mereka gunakan ketika bermain game. Contohnya seperti Marco, di mana dia menggunakan nickname bernama Atlas, karena setelahnya mereka diarahkan untuk memakai baju tempur sesuai dengan masing-masing nickname yang mereka punya. The Polymer Matrix composite armor has been developed to give the most advanced haptic feedback. 54 individually calibrated vibration points are located within the suit to provide the closest possible experience to modern warfare. Namun, ada satu masalah yang muncul ketika Zahid mendapati nickname pada baju tempurnya tidak sesuai, karena seharusnya nickname-nya bernama Ironic dan bukan teroris seperti yang tertulis di sana, dan karena itulah dia menolak untuk bermain. Akan tetapi ketika hendak pergi dari ruangan tersebut, pintunya tiba-tiba sudah terkunci. Ditambah lagi permainan tidak akan dimulai jika semua pemain masih belum lengkap, sehingga mau tidak mau Zahid terpaksa bermain dengan perasaan bad mood. How bad can it really be? Is the principal. Well, if none of us care, does it really matter? Setelah semuanya sudah siap, barulah permainan dapat dimulai, dan tepat ketika menutup helmnya, mereka semua menyaksikan sesuatu yang sangat amat menakjubkan. Seketika, seisi ruangan tempat mereka berada tiba-tiba berubah, mulai dari interior, suasana, bahkan pemandangan yang ada di luar juga berubah, di mana semua ini sudah diatur dengan sangat kompleks agar senyata mungkin dengan situasi perang sebenarnya. Kemudian mereka pun dipertemukan dengan NPC tentara yang kita sebut saja Pak Sersan, di mana sebenarnya dia tidak lebih dari sekedar hologram yang hanya bisa dilihat ketika menutup helm yang mereka gunakan. Dan sama seperti game-game pada umumnya, yang mana sebelum bermain kita sebagai player akan diberikan beberapa tutorial. Sama halnya seperti sekarang, masing-masing dari mereka dibekali sepucuk pistol, di mana getaran, recoil, serta suara tembakannya terdengar sangat nyata. That's right, bitches. Selain itu, mereka juga diberitahu musuh-musuh yang akan mereka hadapi nantinya adalah pasukan teroris yang sudah sangat terlatih, yang jika sampai tertembak, maka tembakan pertama akan menghancurkan armor yang mereka pakai, dan untuk mengatasinya, masing-masing dari mereka diberikan satu ampul medipak yang hanya boleh digunakan ketika mereka terkena luka tembak. Now! Move out!
Selesai dengan tutorialnya, mereka pun langsung maju ke level yang pertama, di mana musuh di lantai ini cukup terbilang mudah. Ditambah lagi, mereka bersama dengan Andre yang punya pengalaman bertempur di medan perang, jadi tinggal satset dur, musuh langsung mati seketika. Saat itulah mereka lagi-lagi dibuat takjub dengan apa yang mereka lihat, meskipun hanya sebatas hologram, tetapi jasad teroris tersebut tampak begitu nyata, bahkan bisa dikatakan terlalu nyata untuk permainan VR seperti ini. Beres dengan level pertama, mereka pun lanjut ke level kedua yang berada di lantai 24, dan beruntung bagi mereka karena di sana mereka sudah dipersiapkan dengan 4 unit senjata M4. Tetapi jangan senang dulu, sebab tingkat kesulitan di level ini juga akan bertambah, terlebih lagi karena sebagian besar dari mereka sama sekali tidak punya basic militer. Beberapa dari mereka malah bertindak sembrono sampai mencar kemana-mana. Di tengah pertempuran terjadi sesuatu yang sangat tidak terduga. Tepat ketika Carl tertembak secara langsung, tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa, seakan-akan seperti tertembak sungguhan, yang padahal di kondisi sebenarnya tubuhnya tampak baik-baik saja. Lantas apa yang harus mereka lakukan? Jawabannya, mereka harus menancapkan ampul medipak tersebut untuk menghentikan rasa sakitnya, di mana Andre yang tanpa banyak pikir langsung menggunakan satu yang dia punya. Tentunya kejadian barusan membuat mereka menjadi sangat takut sampai mereka teringat dengan kejanggalan sebelumnya, yaitu pintu keluar yang tiba-tiba terkunci, kemudian lift yang mendadak tidak berfungsi, dan sekarang mereka tidak menyangka rasa sakit yang akan mereka dapat ternyata juga terasa sangat nyata, di mana rasa sakit tersebut berasal dari baju tempur yang mereka pakai, dan terlebih lagi baju ini sangat sulit untuk dilepas. It's not coming off. First we got locked doors and now this real fucking pain. Kemudian Zahid mulai berpikir yang tidak-tidak, di mana dia beranggapan sesuatu semacam ini pastinya punya orang dalam, yang mungkin saja orang itu sedang menyamar di antara mereka, dan Zahid menuduh Andre sebagai orang dalam tersebut karena cuman dialah satu-satunya orang yang punya pengalaman bertempur sebagai tentara, yang tentu saja Andre yang tidak terima menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk pergi saja. You know what? Fuck all y'all. Tanpa mereka sadari, level di lantai tersebut kembali aktif, di mana pasukan musuh yang sebelumnya terbantai tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Sementara itu, Andre yang sedang sendirian dikagetkan dengan musuh yang langsung menembaknya, dan yang lebih sialnya lagi, medipak yang dia punya sudah digunakan sebelumnya. Dalam sekejap, situasi langsung berubah menjadi sangat mencekam karena tanpa bantuan dari Andre, mereka bertujuh sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Tapi untungnya berkat granat yang dilempar Adam, pasukan musuh seketika mati sekaligus. You hear that? Balik lagi ke tempatnya Andre yang sedang ngesot sembari mencari pertolongan. Tetapi di saat yang sama terjadi sesuatu yang sangat amat mengerikan. Andre mendadak kejang-kejang, disusul dengan mulutnya yang tiba-tiba berbusa sampai berujung pada dirinya yang langsung tewas saat itu juga. Entah apa yang sudah terjadi, tetapi ketika mereka bertujuh menemukan jasadnya, mereka semua terkejut bukan main sampai terungkaplah sebuah fakta bahwasannya jika mereka sampai tertembak namun tidak mendapat pengobatan secepatnya dalam batas waktu beberapa menit, maka helm yang mereka pakai akan memancarkan suatu gelombang elektromagnetik yang akan langsung membunuh pemakainya. It's like some kind of sonic blast, right? The helmets, it fucking kills you. Saat itulah mereka menyadari kalau game virtual yang saat ini tengah mereka mainkan adalah game setor nyawa, yang mana jika mati di dalam game sama saja dengan mati di dunia nyata. Ditambah lagi Andre sebagai satu-satunya pemain yang mungkin bisa ngegendong mereka ternyata sudah mokat duluan. Tentunya rasa marah dan takut bercampur menjadi satu, terutama Zaid yang tampak begitu frustasi, bahkan sampai meminta tolong kepada Carl untuk merusak helmnya dengan tujuan agar bisa dibuka. I gotta hit you harder.
Tanpa disadari, apa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran di mana mereka sebagai player sangat dilarang untuk mengotak-atik atau merusak baju tempur yang mereka pakai, dan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Zaid harus mendapat hukuman. Saat itulah Pak Sersan tiba-tiba muncul lalu menghajarnya sampai dia tumbang. You have been warned. Mau tidak mau, mereka harus melanjutkan permainan karena cuman itulah satu-satunya jalan untuk bisa keluar, di mana lantai demi lantai terus mereka lalui, segala rintangan mereka hadapi, dan satu persatu musuh mereka kalahkan sampai persediaan amunisi yang mereka punya semakin menipis. Begitu pula dengan medipak yang mereka punya juga tinggal sedikit. Akhirnya, mereka pun tiba di lantai 12 di mana fisik dan mental mereka sudah begitu lelah, dan sembari melihat keluar jendela, Carl dan Zaid tiba-tiba terpikirkan sebuah ide. Mereka berencana untuk memecahkan kaca jendela tersebut demi bisa berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang ada di bawah. Did it work? Go again, go again! Tentunya tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran, dan sekali lagi Zaid yang dianggap paling melanggar di sini kembali dihukum, di mana Pak Sersan tiba-tiba muncul dan menghajarnya secara tidak pugu-pugu hingga berujung pada kakinya Zaid yang sampai patah karena jatuh dari tangga. The next soldier who tries to escape is going home in the body bag. Akibatnya, Zaid tidak bisa berjalan lagi, dan daripada menjadi beban untuk kedepannya, dia meminta untuk disembunyikan saja. Dengan begitu, tersisa 6 orang saja, di antaranya Carl. Kayaknya si abang yang satu ini tokoh utamanya deh. Terus ada Marco, tipe player toksik yang cuman mentingin diri sendiri doang. Lalu ada Edward, yang sejauh ini paling kalem di antara mereka semua. Kemudian Adam si gendut, dan terakhir adalah 2 cewek, yaitu Taylor dan juga Shelly. Stay alive. You stay quiet.